bulan kita sudah berapa? 8 kali pertemuan kita mengudara. Adik-adik yang di rumah apa kabar? Sehat? Sehat ya semuanya. Sudah mandi pagi ini? Sudah mandi? Sudah sarapan? Sudah. Semua sehat. Kita ketemu di sekolah minggu GKJ Mijen. Kita siapkan hati kita siapkan pagi ini untuk kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Nanti kita juga akan dengar firman Tuhan. Bagaimana Bu Cici? Mari sudah. Mari kita siapkan Alkitab kita. Kita siapkan persembahan kita, dimasukkan amplop boleh. Terus besok dititipkan ke mama apa papa waktu ke gereja. Ya, marilah kita awali sekolah minggu pada pagi hari ini dengan kita akan memuji Tuhan. Apa ya Kak Yusi ya? Apa ya? Kita akan menyapa Tuhan. Ya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Kak Bapak. Cici siap? Siap. Yuk. Yuk, yang di rumah bernyanyi ya. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Rohku. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita ulang sekali lagi. Yuk, sekali lagi ya, lebih semangat pagi yuk, kita menyapa Tuhan yuk. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Hari ini kita dapat memuji Tuhan dengan sukacita. Iya. Ya, karena Tuhan sudah berkat kepada kita, sudah beri kesehatan untuk anak-anak, untuk kita semua. Sudah beri udara yang sehat. Amin. Iya. Beri kesehatan. Iya. Kenapa tuh anak-anak kok sekarang tidak sekolah minggu ke gereja ya? Kenapa ya Kak Yusi ya? Karena apa ya? ini Bu Cici, kita masih harus social distancing. Oh Kita- iya. Karena itulah jadi virus Virus apa ya? 19 Oh, COVID-19 iya. masih Masih ada banyak. Jadi kita harus tetap stay at home. Kita di rumah, kita tidak boleh banyak ketemu orang dulu supaya kita bisa menekan virus itu dan kita bisa tetap sehat. Jadi juga gitu ya, harus tetap di rumah, tapi tetap untuk ikut ibadah sekolah minggu. Betul. Harus yang rajin, harus tetap rajin berdoa, mohon dengan Tuhan supaya COVID-19-nya ini tepat berlalu dan kita dapat bertemu lagi di sekolah minggu ya Yusi ya. Iya. Senang kalau kita bertemu Kangen di sama sekolah. adik-adik. Oh iya, Kangen kangen sama enggak? Adik kangen enggak dengan Angel Ramas. Ayo, siapa lagi? Ayo, Sama- biar sama yang sekolah minggu. Jovan. Jovan. Sama Ayo, siapa siapa lagi? lagi ya? Ada Melody. Iya, Ayo, kangen ada siapa sama lagi? itu
namanya kita itu sekarang ini kan Tuhan sudah sayang banget kepada kita, sudah diberkati, anak-anak diberkati dengan berkat yang berlimpah, dengan kesehatan. Terus kalau kita punya teman itu namanya apa ya? Kak Yusi ya? Yo, namanya apa? Teman dari teman apa yo? Ada lagunya loh. Sahabat. Oh sahabat. Oh sobatku. Oh sobat. Oh, Iya. Bahasa iya. kerennya sobat. Karena Ada lagunya sekolah minggu loh Bu Cici. oh iya ya Kak ya. Kak Jesse ingat nggak? Lagunya apa? Yang Apa? mana? Lagunya apa judulnya? Ada. Oh ada satu Oh, sobat. ada satu. Siapa sobat kita yang setia yang Ya. selalu ada? Jadi kita siap ya untuk menyanyi bersama-sama Masih ya. lagunya. Yuk kita nyanyikan bareng-bareng. Yuk Kak Jesse yuk genjreng ya kenceng memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Engkau bangunkan kami dari istirahat kami dengan tubuh yang sehat. Kami bangun di udara yang begitu segar. Kami bangun dengan kondisi kami yang luar biasa. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang malam. Sebentar lagi kami akan mulai persembahan sekolah minggu hari ini. Kami persiapkan persembahan hati kami. Kami persiapkan persembahan berkat yang daripada-Mu. Kami siap dengan firman-Mu juga. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Oh iya Kak Yusi. Coba sekarang tema kita hari ini apa ya? Kita bekerja melayani pekerjaan Tuhan. Nah, ya. Ada ayat hafalan Kak Yusi. Oh iya. Diambil Di dari Roma ya? Roma. Ya, yang bawa Anda coba dibuka Roma 12. Kitabnya dulu ya. Oh, iya. Kitabnya dibuka dulu.
judulnya ayatnya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Oh iya. Anak-anak sudah menyimak ya. Jadi tubuh kita yang sehat ini berkat Tuhan dan juga persembahan kita buat Tuhan. kita Iya. menjaga kesehatan itu juga persembahan kita buat Tuhan. Ya. Jadi apa yang bisa kita persembahkan untuk Tuhan anak-anak dengan tubuh kita, dengan kita mempersembahkan apa coba? Yang baik-baik. Kita harus rajin berdoa. Kita bisa membantu orang tua, kita bisa belajar di rumah. Saat ini belajar di rumah, ya kita nurut dengan orang tua, kita rajin berdoa, membaca kesehatan, jaga kesehatan, ya. Jadi itu caranya kita mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan, ya. Oke, Kak Yusi, sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Oh, iya. Tapi sebelumnya kita mau pujikan satu pujian. Ini juga pujian ucapan syukur ya. Oh iya. Ucapan Tuhan. Terima kasih kita kepada Iya. Tuhan. Terima Ya. kasih kepada Tuhan. Lagunya apa Kak Jesi? Terima kasih Tuhan. Ya, terima kasih Tuhan. Ya Pak Jesi, yuk. Terima kasih Tuhan untuk kasih serta-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Kak Jesi, yuk. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan adakan syukur bagiku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan adakan syukur Terima kasih. Hari ini kita bisa berkumpul. Terima kasih kita bisa sekolah minggu. Kita siap dengarkan firman hari ini. Terima kasih buat Kak Jesi, buat Pak Arif, buat Bu Cici, buat pelayanan hari ini.
mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Abdi. Ya, siapkan hati dulu. Ada yang dikasih oleh Tuhan, shalom. Ya, selamat pagi. Ya, halo. Gimana kabarnya? Saya kakak harap sih kalian masih baik-baik saja dan masih betah di rumah. Ya. Ada yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita kembali membuka Alkitab kita, membaca firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, ya, kita harus berdoa. Nah, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, selamat pagi ya Bapa. Terima kasih atas berkat Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya firman-Mu Tuhan dapat menjadi terang dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Ada yang dikasih oleh Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan sedikit cerita dari Kisah Para Rasul. Nah, Kisah Para Rasul itu perjanjian lama atau baru ya? Kayaknya ya kita buka dulu ya, Kisah Para Rasul. Oh, perjanjian baru. Nah, pasti adik-adik sudah hafal dong. Habis apa? Yohanes. Jadi habis Yohanes, Kisah Para Rasul. Nah, Kisah Para Rasul berapa? Kisah Para Rasul 7. Ayatnya yang ke-55 sampai yang ke-60. Nah, ayat 55 sampai 60. Sudah? Ada sudah menemukan? Oh, belum? Oke, tak tunggu. Oke. Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sampai 60 ya. Yang demikian firman Tuhan. Stefanus dibunuh dan Saulus hadir. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah. Dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu Dia. Mereka menyeret Dia ke keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang yang muda bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tangguhkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Demikian Yesus Kristus yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Nah, ada yang dikasih oleh Tuhan. Kisah ini ya bercerita soal Stefanus. Kalau ada baru dengar namanya Stefanus, itu dalam arti aslinya yaitu memegahkan Tuhan, membanggakan Tuhan. Nah, kalau ada tema ya dikasih kepada kakak pada saat ini, yaitu mempersembahkan hidup untuk Tuhan. Nah, ini mempersembahkan hidup untuk Tuhan. Loh, tapi kalau tiap ibadah kan kita persembahan, Kak. Ya benar, itu salah satu wujud persembahan kepada Tuhan. Tetapi ini lebih lagi mempersembahkan hidup untuk Tuhan. Nah, salah satu contohnya yaitu siapa? Stefanus. Nah, Stefanus kenapa sih dipilih Tuhan? Ya, kenapa sih nggak orang lain saja? Gitu ya. Nah,
Stefanus ini adalah murid yang setia dari Tuhan Yesus. Ya, salah satu muridnya. Nah, lalu apa yang terjadi di sana? Kenapa sih Stefanus mau mempersembahkan dirinya, mau memberitakan Yesus? Nah, karena selain murid, dia sangat mencintai Yesus. Nah, mencintai Yesus dan sayang dengan Yesus, sehingga dia mau mempersembahkan hidupnya untuk memberitakan Yesus. Nah, jadi yang dikasih oleh Tuhan, Stefanus, ya. Stefanus saat memberitakan Yesus, dia di sana itu tidak gampang dalam memberitakan siapa itu Yesus dan kenapa harus Yesus sebagai Mesias, ya, sebagai penyelamat. Nah, kenapa harus sia-sia gitu ya, mengorbankan dirinya? Padahal kalau Stefanus lari, nggak harus memberitakan Injil, bisa saja. Tapi itu tidak dilakukan. Karena apa? Karena Stefanus mencintai Tuhan, sayang kepada Tuhan. Nah, pada waktu itu Stefanus, ya. Nah, ini ada gambarnya, nanti bisa dilihat. Ya, ini gambarnya. Walaupun hitam putih, nanti ada yang berwarna, ya. Nah, ini Stefanus waktu itu dia dilempari batu. Kenapa dilempari, Kak? Nah, tadi kalau adik-adik lihat, Stefanus saat memberitakan Yesus yang tengah duduk di sebelah kanan Allah, memberitakan siapa itu Yesus. Nah, itu. Tetapi orang-orang di sana tidak mau percaya dan lebih percaya kepada imam-imam yang memberitakan ajaran palsu. Nah, Yesus di sana tidak dipercaya. Karena makanya itu Tuhan memakai Stefanus untuk memberitakan Injilnya, memberitakan Yesus. Nah, melalui Stefanus ini kemudian terwujudlah, ya, sebuah tindakan yang luar biasa. Walaupun dilempari batu, dia tetap memberitakan Injilnya, memberitakan Yesus. Nah, kalau ada membayangkan, ya, dilempari batu, batu kecil aja itu sudah sakit, gitu ya. Tapi jangan adik-adik lakukan, ya, apalagi kepada teman, kepada sahabat, kepada orang tua, jangan. Ini contoh yang salah. Orang-orang yang melempari batu ini contoh yang salah, contoh yang tidak baik. Nah, karena mereka begitu kejamnya melempari Stefanus, nah, ketidak menyukai Stefanus, karena ini mengancam orang-orang di situ, mengancam imam-imam di situ. Nah, maka dari itu banyak yang nggak suka. Nah, tapi Tuhan luar biasa memberikan hikmat, tetap memberikan hikmat, tetap memberikan pertolongan kepada seorang Stefanus. Nah, walaupun akhirnya, ya, akhirnya ada orang yang terancam, ya, selain Stefanus terancam. Nah, imam itu kemudian menyuruh orang-orang untuk menangkap Stefanus. Nah, ini imam, pemimpin kepala Yahudi, agama Yahudi pada waktu itu, untuk menangkap Stefanus. Nah, kenapa harus menangkap Stefanus? Supaya Stefanus ini tidak mengajarkan, tidak memberikan pemberitaan Injil, tidak mau mengenalkan Yesus. Nah, maka dari itu Pak Imam ini, ya, kemudian menyuruh orang-orang untuk menangkap Stefanus. Dan akhirnya apa? Akhirnya ketangkap. Setelah ditangkap, dipukuli, terus kasih batu, dirajam batu. Nah,
Karena apa? Karena Stefanus memberitakannya sesuai kitab, ya, sesuai apa yang diajarkan Yesus. Berbeda dengan imam tadi. Nah, imam tadi tidak memberitakan sesuai dengan firman Tuhan karena dia punya kepentingan, ya. Dia pengen sesuatu dari orang-orang itu. Tetapi Stefanus ini tidak. Dia hanya mempersembahkan dirinya supaya Yesus dikenal orang banyak. Nah, ada yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita juga diberikan kesempatan untuk memberitakan Injil, caranya gimana, Mas? Kan kita masih kecil, ya. Nah, kita kan masih anak-anak. Tetapi kita sebagai anak-anak haruslah, ya, mencontohkan diri kita sebagai anak-anak Tuhan yang baik, yang tekun, yang rajin. Nah, dalam hal apa aja? Hal apa saja, ya, sekolah, ya, walaupun ini sekolahnya sedang online. Nah, tapi kita terus belajar dengan tekun, rajin. Apalagi ini di rumah bertemu orang tua terus. Nah, ini harus selalu membantu orang tua. Nah, ini sebagai cara kita mempersembahkan hidup kita. Nah, ada yang dikasih oleh Tuhan. Setelah Stefanus ditangkap, kemudian setelah dilempari batu, nah, karena dibenci oleh imam-imam, Stefanus akhirnya dibunuh. Nah, ini yang nggak baik, ya. Karena kebencian, iri hati melihat Stefanus, ya, supaya berita Injil itu tidak sampai ke semua orang. Nah, ini kemudian dibunuh. Nah, ada yang dikasih oleh Tuhan. Dalam kita mempersembahkan diri kita sebagai persembahan yang hidup untuk Tuhan, kita juga jangan sampai menyimpan iri hati kepada teman, kepada sahabat. Itu jangan sampai. Jangan seperti kita para imam-imam ini. Kita tidak boleh menyimpan iri hati. Nah, itu salah satu juga kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Nah, iri hati itu membuat apa sih? Dampaknya apa sih? Itu nggak ada dampak apa-apa buat teman-teman, buat adik-adik. Itu malah bikin kita makin gak suka dengan orang lain. Nah, itu yang bikin kita malah menjauh dengan orang lain, dengan teman kita, dengan sahabat kita. Nah, maka dari itu jangan sampai kita menyimpan iri hati kita. Kalau kita benar-benar mau mempersembahkan diri kita, yuk kita jangan sampai menyimpan iri hati. Kita benar-benar mempersembahkan diri kita melalui tindak tanduk kita, kehidupan kita yang jujur. Nah, siapa yang mau menjadi anak-anak yang jujur, anak-anak Allah? Nah, itu kita harus lakukan dengan baik, dengan rajin. Adik-adik kalau nggak ke gereja masih buka Alkitab nggak? Nah, ini, ayo mulai sekarang kita kembali membuka Alkitab, membaca Alkitab. Setelah kita belajar dari sekolah, kita juga harus membaca Alkitab. Tidak harus di gereja, di rumah kita juga harus sering. Nah, ini juga salah satu persembahan kita kepada Tuhan. Wujud kita berbakti kepada Tuhan, membaca Alkitab, berdoa. Ayo, siapa yang rajin berdoa? Nah, semakin rajin semakin bagus, ya. Wujud berbakti kita kepada Tuhan. Nah, ada yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita semakin mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Nah,
Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, mari kita menutup ibadah kita pada saat ini dengan menaikkan doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali Tuhan, kami anak-anak-Mu menghadap kehadirat-Mu untuk bersyukur dan berterima kasih atas firman Tuhan yang sudah Tuhan sampaikan kepada kami. Kiranya kami dapat mencontoh seorang Stefanus yang mau mempersembahkan dirinya untuk Engkau. Tuhan, kami juga mau mempersembahkan diri kami untuk-Mu. Kiranya Tuhan tuntun kami untuk kami bisa melakukan hal persembahan kepada Engkau. Tuhan Allah Bapa kami, pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami, adik-adik kami yang sedang sakit dimanapun berada. Tuhan kiranya mau sembuhkan, Tuhan mau hadir untuk mereka. Kami berdoa Tuhan supaya mereka mendapatkan kesembuhan melalui makanan, minuman, obat-obatan, serta perawatan kepada adik-adik kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk kami semua yang sekolah, walaupun dalam pandemi ini, kiranya Tuhan juga terus berkati sekolah kami dalam online. Tuhan kiranya berkati semua supaya kami bisa mengikuti dengan baik sekolah online ini. Tuhan kiranya beri kami kepintaran, roh ketekunan, roh kecerdasan untuk kami bisa mengikuti sekolah online Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, kami juga berdoa untuk orang tua kami yang senantiasa hadir di tengah kehidupan kami. Tuhan kiranya berikan kesehatan, berikan berkat-Mu untuk mereka, supaya terus bisa mendampingi kami, baik belajar di rumah maupun dalam bergereja di rumah. Kami serahkan kesehatan, berkat orang tua kami ini kedatangan kasih Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih ya Tuhan, kalau sebentar kami akan menutup ibadah sekolah minggu ini. Kiranya Tuhan juga berkati kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah selesai ibadah kita pada saat ini. Kiranya Tuhan senantiasa menjaga, memberkati adik-adik sekalian. Terima kasih telah mengikuti ibadah pada saat ini. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati. Shalom.